Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Ayo dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Gina Lolita, Hadir. Dia, Hadiroh. Ayu, Hadiroh. Lolita. Hadiroh. Baiklah, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian coba melihat di sekeliling kalian, di kanan dan kiri bangku tempat kalian duduk. Ada lihat sampah di kanan kirinya? Tidak, Bu. Kalau ada, silakan diambil dan dibuang ke kotak sampah. Ibu kasih waktu 10 detik dari sekarang. Bersatu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekarang boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu mau tanya nih, sudah pada siap belum untuk belajar? Siap. Bu. Sudah, sebelumnya udah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Yang semangat ya kita belajar. Sekarang silakan sisihkan apa yang tidak diperlukan di atas meja dan silakan keluarkan alat mencatat berupa buku dan pena untuk kita belajar hari ini, oke? Siap, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, kalian pasti sering kan jajan snack pas jam istirahat? Kalian tahu nggak sih kenapa snack itu warnanya bisa warna-warni, rasanya bisa ada yang manis, ada yang asin? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dikasih garam, Bu. Ada bahan-bahan tambahan, Bu. Nah, benar kata Gina Lolita. Sekarang Ibu mau tanya nih, bahan tambahan apa aja sih yang kira-kira kalian tahu di dalam snack itu? Micin. Pinter. Selain micin, kenapa dia bisa warna-warni nih? Dikasih apa kira-kira? Pewarna. Pinter. Selain pewarna, dikasih apa? Nggak tahu, Bu. Jadi yang dikatain dikatain. Oke, dikat. Jadi yang disampaikan temannya itu benar bahwa snack yang kalian makan itu diberikan bahan-bahan tambahan. Contohnya seperti pewarna, ada pemanis, ada penyedap, dan juga pengawet. Nah, jadi kira-kira Ibu mau tanya, kalian ada yang sudah paham kita hari ini mau belajar tentang apa? Tentang bahan dalam makanan. Itu benar, lebih tepatnya kita akan mempelajari zat aditif dan zat aditif pada subtopik zat aditif. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh zat aditif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan pengertian dari zat aditif. Yang ketiga, kalian mampu untuk menyebutkan macam-macam dari zat aditif. Keempat, kalian mampu menjelaskan dan menyebutkan macam-macam dari zat aditif baik dari alami dan buatan. Kalian juga mampu untuk membuat karya tulis berupa dampak positif dan negatif dari penggunaan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kesehatan, serta kalian mampu mengidentifikasi berbagai macam zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan dalam bentuk tabel yang akan Ibu sajikan nanti. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar tentang zat aditif. Ibu bagi dua apa tulisnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih pengertian dari zat aditif? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Kalian belum baca buku ya? Belum. Oke, jadi Ibu akan jelasin. Jadi, pengertian dari zat aditif. Zat aditif adalah suatu bahan yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang bertujuan untuk memperbaiki cita rasa, aroma, tekstur, dan memperkuat daya simpan makanan dan minuman tersebut. Paham? Paham. Jadi apa itu zat aditif? Bahan yang dicampurkan untuk memperbaiki cita rasa. Baik, benar. Gimana? Yang lain paham? Paham. Paham, oke. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak macam-macam dari zat aditif? Tahu, Bu. Apa?
Zat aditif itu ada zat yang alami sama zat yang buatan. Bagus. Jadi zat aditif itu terbagi menjadi dua. Ada alami dan buatan seperti yang disampaikan temannya tadi. Nah, sekarang ada yang tahu nggak zat aditif alami ini pengertiannya apa? Yang dibuat oleh bahan-bahan alami. Pintar. Kalau yang buatan? Buatan pabrik, Bu. Buatan pabrik. manusia. Oke, benar. Jadi yang disampaikan temannya tadi sudah benar semua. Kalau zat aditif alami ini adalah zat atau bahan yang dibuat dari tumbuhan, dari bahan-bahan alami contohnya. Nah, sedangkan untuk yang zat aditif buatan ini terbuat dari zat kimia. Aku mau tanya nih, dari macam-macam zat aditif ini kan ada alami sama buatan. Zat aditif ini dibagi menjadi berapa kategori? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi zat aditif ini terbagi menjadi 4 kategori, yakni ada pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap. Nah, dari masing-masing yang Ibu sebutkan tadi itu ada yang alami dan yang buatan. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yakni dari pemanis. Nah, jadi zat aditif alami berupa pemanis alami ini merupakan bahan yang kita peroleh secara alami. Contohnya apa sih? Gula tebu, Pintar, apalagi? pewarna, Bu, dari misalkan pandan. Oke, itu bisa juga. Kita fokus dulu ke pemanis ya, Nak. Oke, gak apa-apa. Jadi yang pemanis ini benar katain temannya tadi bahwa bisa berupa dari gula. Baik, jadi benar yang dikatakan temannya tadi bahwa contoh dari zat aditif pemanis buatan ini yakni sakarin, ada siklamat. Bahasa yang sering kita dengar sehari-hari itu contohnya sari manis. Oh. Itu contohnya paling umum di masyarakat kita. Jadi untuk yang pemanis apa sudah paham? Sudah. Selanjutnya pewarna. Pewarna ini juga terbagi menjadi dua, yakni alami dan buatan. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak contoh dari bahan alami yang bisa digunakan sebagai pewarna makanan atau minuman? Kunyit, Pintar. pandan, Pintar. yang ungu-ungu, ubi contohnya, Bu. Bagus, benar sekali. Yang disebutkan namanya sudah benar. Selanjutnya contoh dari pewarna buatan, kira-kira apa? Yang bisa dikonsumsi maupun yang tidak bisa dikonsumsi. Warna makanan, terus one pack itu nggak bisa, Bu. Ya, jadi untuk pewarna makanan itu bisa dikonsumsi karena takarannya sudah melalui uji coba. Sedangkan yang disebutkan tadi pewarna kain, contohnya itu tidak bisa dikonsumsi karena bahannya untuk tekstil, bukan untuk makanan untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi akan berakibat atau memberikan efek samping kepada kesehatan tubuh kita. Oke. Selanjutnya yang ketiga yakni pengawet. Nah, pengawet ini kan dibagi menjadi dua nih, alami dan buatan. Sebelumnya pengawet ini sendiri tujuannya apa sih? Untuk mengawetkan makanan, ya Mhm. agar tahan lama, Bu. Nah, tepat sekali. Jadi fungsi dari pengawetan ini untuk mempertahankan apa yang kita konsumsi seperti makanan minuman agar dia memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama. Nah, pengawet ini dibagi menjadi beberapa macam, contohnya tipikal atau teknik-tekniknya. Ada yang pemanasan, ada pengeringan, ada juga dari pengasapan, dan ada dari pembekuan. Nah, kalau contoh dari teknik pengawetan pengeringan apa? Ikan asin, Pinter. Kalau dari pembekuan? daging, Pinter. Selanjutnya kan ada juga tuh tekniknya dari pengalengan. Contoh dari pengalengan? sarden, Pintar sekali. Jadi makanan yang sudah dimasak sebelumnya lalu dikalengkan agar dapat dikonsumsi lagi dengan cara sebelum konsumsi dipanaskan kembali. Nah, selanjutnya pengawetan ini kan ada dua macam nih nantinya, pengawetan secara biologis dan secara kimiawi. Nah, pengawetan secara biologis ini yakni contohnya dengan memberikan ragi atau kata lain fermentasi. Nah, contoh dari pengawetan dengan fermentasi itu apa sih? tape, tempe. Pintar. Jadi contohnya seperti tape, baik itu dari tape ubi, tape ketan, tempe.
itu juga bisa. Nah, kalau untuk pengawetan secara kimia ini dengan menambahkan zat-zat kimia yang sudah diizinkan ke dalam makanan dan minuman kita. Selanjutnya, sebelumnya sampai sini udah paham? Sudah paham, Bu. Nah, baiklah jika sudah paham. Sekarang yang keempat, penyedap. Penyedap ini, maaf, penyedap ini apa sih? Bahan yang ditambahkan untuk menambah cita rasa. Pinter, benar sekali. Jadi penyedap ini yakni bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman untuk menambahkan cita rasa agar makanan dan minuman yang kita inginkan itu rasanya sesuai. Contohnya apa? Mungkin kita yang alami dulu. Contoh dari penyedap alami. Yang rasanya manis? Gula. Yang rasanya asin? Garam. Nah, pintar itu contoh dari penyedap alami. Kalau contoh dari yang buatan atau sintetik? Micin. Nah, bisa jadi yang kita sebut kalau boleh disebutkan nggak sih? Jadi kalau yang buatan atau sintetik ini contohnya seperti MSG. Contoh MSG itu kan ada micin kata kalian, Masako yang kita sering konsumsi, Royco contohnya. Nah, untuk yang di penyedap tadi sudah paham belum sih? Sudah. Kalau dari keseluruhan dari pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak, berarti udah paham ya sampai sini? Paham, Bu. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi ke beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang silakan keluarkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang kan Ibu sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan sebagai tugas kelompok kalian. Untuk tugas individu nanti akan Ibu sampaikan di akhir pembelajaran. Nah, ini kertasnya, silakan pegang. Sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Di sana kan ada 6 kolom. Ya. Yang pertama ada kolom makanan dan minuman. Ya. Yang kedua ada kolom pewarna, Ya. ada pemanis, Ya. ada pengawet, penyedap, dan ada zat aditif lainnya. Nah, Ibu ada ini snack-snack yang biasa kalian konsumsi. Tugasnya, ini kamu pegang ini, kamu pegang ini. Sudah dapat semua bahannya? Dan tugas kalian, silakan kalian identifikasi zat aditif apa aja sih yang ada di snack kemasan itu. Misalnya nih, oh Bu, di si A ini ada pemanisnya. Oh Bu, yang ini ada pengawetnya. Silakan kalian catat di kertas yang sudah Ibu berikan tadi. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, kalau sudah mengerti silakan dikerjakan. Nanti akan dikumpul dan akan dipresentasikan ke depan kelas. Bagaimana bisa? Bisa, Bu. Apa? Bu, kalau keju yang ini nih, maksudnya apa, Bu? Yang ini. Oh, nggak dimasukin, Bu ya? Dimasukin lah. Yang ini dimasukin, jadi masukinnya ke sini. Di sini. Makasih, Bu. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyain ya. Iya, Bu. Waktunya 5 menit lagi. Selesai itu kita akan presentasi. Iya, Bu. Jadi, Sudah, Bu. baiklah, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, sekarang kelompok siapa yang mau maju pertama kali buat presentasi? Ya, kelompok 2 maju. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari pengamatan pada makanan. Nama makanannya yang pertama ada snack cucup, itu terkandung pemanis yaitu gula dan penyedap garam.
Untuk pewarna dan pengawet tidak disebutkan dalam makanan. Oke. Yang kedua ada pewarna makanan sintetik, itu mengandung pewarna karmosin Cl14,720. Ada pemanis yaitu perisa alami pisang dan juga pengawet namanya natrium benzoat. Dalam kata lain, pewarna itu aman dikonsumsi, betul? Iya, betul. Oke. Baiklah, beri tepukan yang dulu untuk teman kita udah maju. Selanjutnya kelompok 1, ayo maju. Jadi, kalau dalam slide itu spesifik pewarna itu tartrazin, karmosin. Terus pemanisnya ada fenilalanin, gula, asesulfat. Pengawetnya ada maltodextrin. Kemudian penyedapnya ada perisa sintetik. Terus makanan pita atau kentang itu mengandung pewarna tartrazin kuning HCl. Pemanisnya ada pemanis buatan, terus ada gula juga. Terus kalau pengawetnya ada natrium benzoat, penyedapnya ada MSG dan garam. Nah, gimana teman yang lain udah paham belum? Paham. Jadi teman kelompok 1 sudah? Ya, boleh dulu kembali. Sekarang silakan kumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan tadi ke depan. Tugasnya akan dikembalikan di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah maju, kita berikan tepuk tangan dulu ya, karena sudah berani. Untuk yang teman-teman lainnya, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk maju ke depan, karena salah atau benar itu nggak bakal dimarah. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di akhir jam pelajaran nih. Sebelum kita tutup, Ibu mau nge-review ulang terkait pelajaran kita hari ini tentang zat aditif. Jadi, zat aditif itu adalah suatu bahan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan ke makanan dari teman kita, yang apabila melebihi takarannya akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan kita. Selanjutnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua, yakni alami dan buatan. Zat aditif alami ini merupakan zat atau bahan yang diperoleh dari bahan alami seperti tumbuhan, contoh tadi seperti gula, lembu, dan sebagainya. Untuk buatan ini, dia dari bahan kimia. Selanjutnya, zat aditif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemanis. Kedua, pewarna. Ketiga, pengawet. Yang terakhir, penyedap. Nah, dari masing-masing yang Ibu sebutkan tadi, pemanis, pengawet, pewarna, penyedap ini terbagi menjadi 2, alami dan buatan. Nah, pemanis ini kan untuk menambahkan rasa manis pada makanan. Kalau pewarna ini untuk menambahkan warna agar terlihat menarik. Kalau pengawet ini tadi Ibu sebutkan terbagi menjadi beberapa teknik: pengeringan, pembekuan, pengalengan, Pengasapan. Betul sekali. Kalau ini penyedap tadi untuk menambahkan cita rasa pada makanan. Nah, betul sekali. Nah, sekarang sebelum menutup pelajaran, kalian silakan catat di buku catatan kalian. Tugasnya, tugas individu, silakan kalian buat karya tulis tentang dampak negatif dan positif dari penggunaan zat aditif bagi kesehatan manusia. Dampak negatif dan positif dari penggunaan zat aditif bagi kesehatan manusia. Paham? Paham. Dikumpul, kita ketemu lagi hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Berarti dikumpulnya hari Jumat. Hari Jumat nanti Ibu kembalikan lagi kertas kalian sudah kalian kerjakan tadi. Kerjakan tugasnya sekreatif mungkin. Boleh kalian bikin seperti Madi. Nanti tugas yang bagus, yang paling unik akan kita tempel di Madi kelas kita. Mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah. Sebelum kita berdoa, Ibu tanya terakhir nih, ada yang belum paham nggak sih tentang materi kita hari ini? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Bagi yang nggak paham, silakan tanyakan ke teman sebangkunya atau teman-temannya yang lain juga boleh. Silakan berdiskusi. Jika masih belum paham, boleh temui Ibu Mentor ya untuk bertanya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ayo ketua kelas kita pimpin untuk berdoa.
Baiklah teman-teman, setelah kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.